yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewatlah hamba ini dan berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Sungguh luar biasa ya. Hari ini ringan-ringan lagu mereka. Nggak berat-berat dia mencernanya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Ini ibadah terakhir kita untuk tahun ini. Dan sudah banyak juga jemaat kita yang pulang kampung. Baik, teman-teman semua, di minggu terakhir ini saya buat temanya tahun 2024, tahun mujizat penuh penuaian. Amin. Jadi kita menuai setiap hari. Walaupun sedikit hasilnya, namanya tetap menuai. Saudara, kalau kita di kampung dulu, kalau kita nanam padi, walaupun hujan datang terus, walaupun tikus banyak, tetapnya disebut dengan menuai. Ya kan? Tetap disebut dengan menuai. Tapi hasilnya seperti apa? Kan gitu. Hasil tuaian itu seperti apa? Menuai sudah pasti kita menuai. Tapi mungkin waktu hujan datang terus itu banjir kolam kita, mungkin kita bilang, tidak ada dasarnya tuaian ini banyak ini. Kayaknya tahun ini rugi. Tetap menuai. Tapi ketika kita lihat faktanya, ketika kita lihat apa yang kita lakukan, kita anggap tuaian ini tidak sukses. Tapi bersama dengan Tuhan saya mau sampaikan pagi hari ini, jangan lihat fakta itu, jangan lihat kebenaran itu. Kita akan menuai dengan mujizat Tuhan. Amin. Menuai dalam mujizat Tuhan berbeda, saudara. Walaupun hujan terus, hasilnya banyak. Karena apa? Ada mujizat Tuhan di situ. Jadi kita sebagai orang-orang percaya ini, jangan takut dengan musim-musim yang datang. Ini musim hujan ini, jangan takut. Mungkin kita lihat, aduh, gimana ini? Atau saudara lihat tahun yang lalu, satu tahun ini, kayaknya saudara berpikir kan, tahun depan gagal tuaian ini. Gagal rencana ini. Mungkin saudara sudah punya planning 2024, tapi saudara lihat 2023 ini banyak bolongnya, banyak gagalnya. Jangan takut. Makanya saya buat judulnya tahun 2024 tahun mujizat penuaian. Ada mujizat. Itulah bagian dari anak-anak Tuhan. Amin. Itulah bagian saudara dan saya. Jadi jangan lihat fakta di tahun 2023 ini supaya saudara panen, jangan takut. Tahun 2024 akan ada mujizat penuaian. Amini itu dalam hidup saudara. Tuhan kita, tadi katakan lagu kita tadi apa? Tuhanku ajaib. Saudara, makanya saya bilang ringan-ringan, Tuhan kita ajaib. Bagus Cynthia hari ini kan? Dan teman-teman semua lah. Harapkan tahun 2024 ada mujizat dalam hidup kita. Jangan lihat fakta tahun 2023. Lihat ke depan Bapak Ibu. Jangan pernah lihat ke belakang. Kalau yang sudah lewat itu sampah semua. Tak bisa kita ulangi itu. Dan kekhawatiran kita 2023 ini jangan dibawa ke depan. Apa kata setan tahun 2023 ini udah lupakan itu. Dasarnya saudara lihat, aduh kalau dengan kekuatan kita mungkin kita lihat, aduh
Seperti yang saya bilang tadi, tahun depan kayaknya berat juga ini. Kayak Pak Firman, anak tambah mal, gimana ini? Jangan takut. Ada 2024, Tuhan siapkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menikah mau nambah anak, jangan takut. Jangan takut. Kalau hari ini Tuhan tolong, 2024 tahun depan Tuhan lebih lagi tolong. Karena kita bukan mundur, saudara, tapi kita akan terus maju dan naik dan naik. Itulah janji Tuhan, bukan janji saya. Itulah yang Tuhan katakan buat kita. Kita berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Kita berjalan dari mujizat ke mujizat Tuhan, dari mujizat ke mujizat Tuhan. Hari ini kita berada di sini karena mujizat Tuhan. Jadi jangan kita takut dan jangan kita bersungut-sungut dan jangan kita patah semangat tahun depan. Amin. Ini ayatnya, saudaraku. Ayat berikutnya. Slide berikutnya. Karena ini mungkin banyak teman-teman yang mau jalan-jalan, mau kemana, jadi saya cepat-cepat saja, ya kan? Saya tahu saudara sudah mau masak, mau motong B2, segala macam kan? Ini yang saya katakan tadi, penuaian melalui mujizat. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, ini saya rangkum. Tuhan Yesus berkata, tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi kalau saudara baca kisah ini, kisah Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini, kisah bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ini waktu Yesus datang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Di sini kan Yesus lagi manggang ikan, yang bisa manggang roti. Ya, kita mungkin malam lah manggang ya. Jadi waktu satu malam itu muridnya pergi ke laut, nggak ada ikan. Jadi waktu siang-siang datang Yesus ini, murid-muridnya kan udah stres, semua nggak ada ikan, kelaparan kan. Yesus bilang, murid-murid itu Tuhan itu, siapa itu gitu. Baru Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Coba kalian tebarkan dulu jala sebelah kanan itu. Siapa yang ngomong itu? Cuma ya tebarkan aja lah. Orang kita udah satu malam menjalan nggak dapat apa-apa. Mereka tebarkan, apa lah ikan itu. Wow, baru mereka, ini Tuhan ini. Baru apa kata Yesus? Bawa sedikit keluar ya, untuk dipanggang, kata Yesus lagi. Mereka bawa beberapa ekor untuk dipanggang. Begitu mereka keluar sudah ada ikan, roti dipanggang Yesus. Tapi yang mau saya bagikan hari ini adalah tentang kisah ini adalah bagaimana mujizat itu terjadi ketika kita percaya dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Maka saya di sini penuaian melalui mujizat. Mereka sudah di pinggir ini. Kalau saudara baca kisahnya, memang belum bersandar, tapi sudah di pinggir. Tebarkan jala itu, kata Yesus. Ada ikan di situ. Ketika Yesus yang ngomong, semuanya berubah. Sama saudara. Kalaupun sudah kelihatan gelap dalam hidup kita, Yesus katakan, tebarkan, percayalah akan ada mujizat. Dan Yesus itu ada bersama dengan kita hari ini. Itu yang harus kita imani. Percayai perkataan Yesus itu dalam hidup kita. Maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Saya tulis di sini, melakukan apa yang diperintahkan walaupun tidak masuk akal dan akhirnya mengalami mujizat. Yang kedua, mengikuti dan percaya kepada tuntunan Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal, dan kita akan menuai berkat yang luar biasa melalui mujizat itu. Terkadang nggak masuk akal Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, terkadang tidak masuk akal. Gimana mungkin tahun depan aku bisa diberkati kalau seperti ini ceritanya kan ini. Dalam beberapa menit saja Tuhan bisa ubahkan itu. Jangan takut. Dan itu yang saya pegang dalam hidup saya. Itu yang saya pegang dalam keluarga saya. Saya percaya ada mujizat terjadi.
Jadi hari demi hari kami mengharapkan apa? Mujizat Tuhan. Omongan saja mujizat Tuhan pasti ada. Mujizat Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara lihat, Tuhan tolong. Tak tambah kurus saya. Artinya diberkati, bukan berarti yang kurus-kurus nggak diberkati. Artinya Tuhan tolong gitu loh. Tak mungkin Tuhan tidak tolong. Ini yang harus saudara pegang. Tak mungkin Tuhan tidak tolong. Tak mungkin Tuhan biarkan. Jangan lihat faktanya hari ini. Jangan lihat dirimu hari ini. Kalaupun kelihatannya jelek, kalaupun kelihatannya gelap, harapkan mujizat Tuhan ini. Amin. Berikutnya, bertindak meskipun tidak masuk akal. Ini tak masuk kali-kali kita ini. Itu yang pernah saya bagikan beberapa minggu yang lalu. 2 roti 5 ikan itu. 5 ikan berapa? Ya, 5 roti 2 ikan itu. Sisanya 12 bakul. Tak masuk akal, saudara. Terkadang kita dengar suara Tuhan ini tak masuk akal. Kayak mana kali-kalinya ini gitu kan. Kalau bangkrut terus, kalau susah terus, kalau gelap terus, kayak saya tadi bilang kita nanam padi hujan terus, ya di sini gak ada padi lah. Kayak tulang itu dia punya babi, ternak babi. Mungkin dia lihat, oh gimana ini, dia sering cerita, aduh, Amang, saya sudah tua, gimana ngasih makannya? Tiba-tiba banyak anak babinya udah bingung juga kan, beranak terus. Amang kata tulang ini kan bingung juga, bertambah terus anaknya katanya. Karena kita lihat diri kita. Saya mau sampaikan, ke depan jangan takut. Kalaupun hari ini kelihatan tidak jelas, karena apa? Mujizat pasti ada. Berani bertindak walaupun tidak masuk akal. Ini saya buat di Lukas 1 ayat 18 sampai 20. 8 sampai 20. Ini bukan 8, 18. Salah tulis. Kalau saudara baca kisah ini, saya bacakan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istri sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi waktu itu Tuhan berbicara kepada Zakaria, kau akan punya anak. Dia bilang, gimana mungkin, aku udah tua. Ini dia bilang, sudah lanjut umur, aku sudah tua. Baru apa? Tuhan buat dia bisu. Kita nggak akan dibuat Tuhan bisu lah. Tapi yang mau saya sampaikan apa? Apa yang mereka katakan? Aku sudah tua dan itu tidak mungkin. Istriku juga sudah tua. Tuhan buat menjadi bisu. Tidak masuk akal, tapi Tuhan buat menjadi bisu. Amin. Tuhan buat bisa semuanya berubah. Keadaan kita yang hari ini bisa Tuhan ubah. Jangan lihat fakta seperti saya bilang. Saya ulangi terus ini. Karena banyak kita seperti itu. Kadang saya seperti itu ngomong. Nggak mungkin lah ini. Tapi saya kembali ingatkan Tuhan, itulah kalau kau mengandalkan dirimu. Itulah kalau kau melihat dirimu. Hari ini saya mengingatkan buat kita semua. Andalkanlah Tuhan. Maka tahun penuaian, tahun mujizat itu akan didalam. Menuai dengan mujizat. Ini yang mau saya katakan sama saudara. Ini judul yang saya sampaikan tahun depan. Tahun ini untuk saudara tahun depan. Menuai dengan mujizat. Bukan asal menuai kita. Kita punya dasar Tuhan namanya. Amin. Yang berikutnya, jangan khawatir.
Ini Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah yang sering kita khawatirkan. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Tuhan katakan apa? Bapamu yang surga tahu bahwa kau memerlukan semuanya. Dia tahu kita butuh semuanya. Makanya dia katakan jangan khawatir. Dia ada di sini. Dia ada hari ini. Ke depan pun dia ada. Saudara bayangkan, apa kekhawatiran saudara tahun ini? Apakah terjadi? Enggak terjadi kan? Oh, tahun Januari yang lalu, tahun ini Januari ini saudara khawatir. Oh, aku khawatir ini, aku khawatir ini. Sekarang udah minggu terakhir, hari terakhir. Kekhawatiran saudara tidak terjadi kan? Tapi satu tahun itu saudara stres mungkin kan, aduh gimana ini. Kita khawatir. Sudah di penghujung hari ini, tak ada apa-apa terjadi. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir. Oh ini gimana nanti makan? Nah, Tuhan katakan jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan, saudara. Saudara tahu ditambahkan? Saudara sudah kenyang, ditambah lagi. Sudah Pak, kata Sentosa, tambahkan lagi. Udah Pak, ditambahkan lagi. Inilah Tuhan kita. Apa ini? Kita harus percaya bahwa keadaan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan lebih baik. Tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2020. Inilah yang kita harapkan. Lebih baik. Selalu mengharapkan lebih baik. Saya rasa tidak ada yang kita di sini mengharapkan kecelakaan. Gak ada yang kita mengharapkan, oh tahun depan maunya aku celaka, gak ada. Kita harapkan apa? Lebih baik dan lebih baik terus. Amin. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Hidup kita gak akan seperti ini aja. Mungkin saudara tidak merasakannya, tapi setiap saat Tuhan ubahkan hidup kita. Setiap saat Tuhan berkati kita. Cuma kita perlu lebih peka lagi. Kita menganggap berkat Tuhan itu ketika aku mobilku bertambah dari 1 menjadi 2 menjadi 3, rumahku 2 menjadi 3. Enggak. Hari ini kita bisa di sini juga ini karena mujizat Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana nggak bisa lagi menikmati berkat Tuhan. Kita masih bisa bakar-bakar, kita masih bisa tersenyum segala macam. Rasakan itu. Sadari itu. Bahwa mujizat Tuhan setiap hari ada bersama dengan kita. Dan mujizat ini tidak pernah berhenti. Jangan saudara mungkin saudara berdoa, kalau orang sakit kan seperti itu kan. Kalau aku sembuh Tuhan, ini saja doaku Tuhan, sembuh saja aku udah senang kali aku. Enggak hanya itu. Akan ditambahkan katanya, akan ada lagi yang lain. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan batasi mujizat Tuhan berhenti dalam hidup kita hanya satu mujizat aja, enggak. Akan ada terus. Maunya satu aja mobilku Tuhan, aku sudah bersyukur, enggak. Tuhan akan tambahkan lagi. Maunya aku punya istri, sudah punya anak satu, sudah cukup, enggak. Tuhan akan tambahkan terus. Itulah namanya mujizat Tuhan. Tidak terbatas. Makanya dia bilang apa? Ditambahkan kepadamu. Sesuai dengan kebutuhan saudara lah. Inilah harapan kita. Inilah harapan saudara dan saya.
Di tahun 2024, penuaian dengan mujizat. Dengan mujizat, saudara. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan saudara saya larang untuk bekerja. Bukan saya larang saudara untuk melakukan aktivitas. Boleh. Tapi harapkan ada mujizat. Ini saudara sudah melihat, oh ini sudah pasti berbuah ini kan gitu. Ini loh pasti jebol ini. Tanpa Tuhan bisa digagalkan semua. Benar nggak? Oh hari ini kolam saya mau panen nih, tiba-tiba hujan datang deras, jebol semua tambak itu, keluar ikan itu semua kan? Lari. Kalau tanpa mujizat Tuhan, hidup kita ini gampang sekali. Berkat itu walaupun sudah di depan mata bisa hilang, saudara. Sudah tinggal ngambil, bisa lepas. Banyak yang sudah mau menikah kan, sudah bertunangan, tinggal nunggu hari lari istrinya kan, lari calonnya. Tapi bukan itu harapan kita, bukan itu doa saya. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kalau ada mujizat Tuhan, semua bisa berubah. Yang pasti, yang terbaik Tuhan berikan. Itu yang harus kita pegang. Di tahun depan itu pegangan kita bahwa penuaian penuh dengan mujizat. Bukan menuai dengan kekuatan kita. Bukan menuai dengan apa yang kita miliki. Tapi menuai dengan mengandalkan Tuhan. Menuai dengan mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Slide terakhir. Akan cepat. Berdiri tegak. Saya tahu berdiri tegak. Berdiri tegak artinya gelombang apapun itu tidak mengubah posisi kita. Kalau tentara itu, kalau dia sudah berdiri di situ, setahu saya lah, kalau hujan deras apapun itu mereka nggak akan lari itu. Selama tidak ada perintah bubar barisan, katanya nggak bubar-bubar mereka. Berdiri di tengah hujan itu. Saudara lihat kalau pengibaran bendera 17 Agustus itu kan, orang yang bawa bendera itu datang hujan deras, apakah lari tinggalkan bendera itu? Enggak, tetap dia di situ. Mau hujan petir pun di situ. Mereka tetap berdiri tegak. Itulah kita hari ini. Jangan pernah lari. Mau badai apapun itu, tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tegak lurus katanya. Jangan lari dari Tuhan. Tapi banyak cobaan Pak, tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tapi tidak sesuai dengan rencana Pak, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kelihatan gelap, semua apapun alasan saudara, saya mau sampaikan pagi hari ini, tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Nantikan mujizat. Dan percayalah, ketika saudara berdiri tegak di hadapan Tuhan, kita, saudara, dan saya pasti berkata. Itulah janji. Amsal 24 ayat 10 katakan begini, jangan sampai tawar hati. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Akan semakin kecil kekuatanmu kalau kau takut dalam kegelapan. Karena iblis akan coba terus memasuki pikiran kita, membuat hati kita bimbang, membuat kita tidak ada lagi pengharapan. Dibawanya masa lalu, dibawanya masa ini untuk tahun depan. Makanya dikatakan apa? Kecillah kekuatanmu. Dikecilkan gitu. Padahal ada Tuhan yang besar bersama dengan kita. Sadari itu. Saudara, kalau saudara lihat petinju-petinju kan, kalau saudara nonton di TV itu, waktu mereka bertinju sudah kalah kan, tergeletak di situ. Ada pacarnya atau istrinya bilang, bangkit, bangkit, katanya kan, bangkit nggak deh ya? Kalau sudah sering nonton film lah, tinju itu kan, berdiri lagi dia kan, diantangnya lagi, karena ada kekuatan dia dengar. Gitu loh, berdiri tegak lagi dia.
kalau sudah tergeletak, sudah kalah, dengar suara Tuhan, dia katakan engkau pemenang, engkau lebih daripada pemenang. Itu yang kita dengarkan. Jangan dengarkan suara tetangga, tuh kan benar. Ya kan? Tetangga kan nggak jauh-jauh kok. Bisikan-bisikan setan itu masuk. Dan orang-orang terdekat juga. Tetangga kiri kanan ya, tetapi tetangga di sini enggak lah, tetangga saudara yang sebelah-sebelah ini enggak lah, enggak seperti itu. Ini tetangga kita semua baik-baik lah. Jangan berarti Pak Aris dan tetangganya sebelah dibilang, pasti tetangga kita enggak, tetangga kita baik-baik. Enggak jauh-jauh kok, bisikan itu. Ini anak sekolah Alkitab ini. Bukan jauh-jauh, bukan kau meninggalkan pelayanan. Mamakmu, bapak, abangmu, ngapain kau pelayan, gak jelas itu. Hidup dengan iman berarti gak ada gaji itu, katanya kan. Mendingan kau kerja, gaji sekarang UMR di Batam 3,6 katanya kan. 3,6, 4,6. Oh, 4,6. Sudah bayangkan. Melayani Tuhan, emang gak kelihatan 4,6. Aku dari surga dia. Tapi kan orang yang tidak mengenal Tuhan itu kan itu gitunya. Kerja aja kau bayar 4,6 gaji katanya kan. Ini kau di pelayanan 24 jam ditelepon suruh lagi ngisi mobil katanya kan. Pak Timanto telepon suruh ngisi mobil katanya. Kalau digaji berapa lah itu kan gitu. Pulang kampung lah kan, tinggalkan pelayanan atau cari kerja di luar dengan alasan pelayanan juga. Bukan saya katakan mama saudara setan ya, bukan. Cuma bisikan-bisikan itu kadang mengubah pikiran kita. Makanya apa saya buat di sini? Berdiri tegak. Kalau sudah Tuhan yang panggil, berarti Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan yang berkata tadi, kalau kita lihat di Matius tadi, Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semuanya ini. Pemimpin saudara mungkin nggak tahu, suami saudara mungkin nggak tahu kebutuhan saudara, istri-istri. Tidak bisa suami tahu semua kebutuhan saudara, lapor ke surga kan gitu. Saya sering bilang sama istri saya, minta saja lapor ke surga. Mau ini, nggak masalah. Saya tidak pernah bilang nggak, lapor saja. Karena dibilang di sini, Bapamu tahu kau membutuhkan semua itu katanya. Dia yang tahu. Suami juga. Jangan harapkan istri kita yang mencukupkan kebutuhan kita kan. Mungkin tidak sesuai dengan hati. Tapi dibilang bahwa Bapamu yang di surga tahu kau membutuhkan semua itu. Dan itu akan ditambahkan dalam hidup. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Diminta dalam nama Yesus, maka itu akan diberikan kepadamu. Saya mau ajak semua teman-teman di sini, mintalah dalam nama Yesus, maka akan ditambahkan kepadamu. Artinya Yesus itu sudah ada bersama dengan kita. Perkatakan yang ingin kau minta itu di dalam nama Tuhan. Percayalah, tahun ini kau belum dapat, tahun depan harapkan Tuhan akan dapat. Tuhan akan genapi. Jangan putus asa. Kalau hari ini Tuhan belum genapi, percayalah, ke depannya Tuhan pasti genapi. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebab Tuhan katakan apa? Aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah janji Tuhan. Jangan takut meminta yang besar-besar kepada Tuhan. Jangan takut memperkatakan hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu. Saya mesti sampaikan, perkatakan terus. Belum digenapi Pak, tambah lagi, omongkan terus. Sampai kapan? Sampai waktunya datang. Perkatakan dalam nama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti genapi. Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kebutuhannya.
Maka Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan berikan kepadamu. Jangan pernah berhenti berkata-kata. 2024 tahun depan, besok perkatakan lebih lagi. Lebih lagi diperkatakan. Harapkan ada mujizat penuaian di situ. Harapkan tuaian-tuaianmu sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan takut. Jangan takut gagal. Berdiri tegak. Belum kelihatan Pak, perkatakan sampai kelihatan. Perkatakan sampai damai dalam hati kita. Jangan lihat faktanya hari ini. Jangan lihat bibit yang kau tanam. Jangan lihat pertumbuhan ini, kerding ini. Harapkan mujizatnya di situ. Itu memang fakta mungkin semua. Tapi kita punya Tuhan yang besar yang dapat melakukan mujizat. Amin. 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 Saudara kedinginan. Seperti itu saja. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Poinnya apa? Harapkan penuaian dengan mujizat. Bukan menuai dengan hasil kerja kerasmu, tapi menuai dengan mujizatnya. Kalau tuaian itu sesuai dengan mujizat Tuhan, pasti terbaik. Tuaian mujizat Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang kita harapkan terjadi di tahun-tahun ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada mujizat-mujizat penuaian dalam hidup kami. Kami percaya di tahun 2024 kami akan menuai sesuai dengan mujizat Tuhan. Kalau hari ini tahun 2023 ini kami belum menuai sesuai dengan keinginan kami. Kami percaya tahun depan kami akan menuai dengan mujizatnya. Fakta boleh mengatakan kami gagal. Mungkin di sekeliling kami katakan tidak mungkin. Tapi dengan mujizatnya Tuhan, semuanya mungkin. Kami terima janji itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami masih sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Kalau hari ini keluarga kami masih kekurangan, ada mujizat Tuhan terjadi. Apapun kebutuhan kami hari ini, tahun 2023 ini belum digenapi Tuhan. Kami percaya besok tahun 2024 kami akan lihat mujizat penuaian terjadi dalam hidup kami. Kami akan menuai dengan mengucap syukur. Kami akan menuai dengan mujizat Tuhan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Materaikan firman Tuhan ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini. Biarlah mereka selalu berharap bahwa ada mujizat di dalam hidup mereka. Ada mujizat di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dalam nama